Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ahmad Imaduddin selaku Ketua Umum HMF PTK UPI periode 2022-2023. HMF PTK UPI merupakan organisasi kemahasiswaan tertinggi yang sah dan berdaulat di lingkungan Departemen Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI. HMF PTK UPI memiliki tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan kualitas insan ilmiah, edukatif, dan religius, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di tengah pesatnya laju peradaban, kita diharuskan untuk selalu beradaptasi dengan adanya perubahan. Perkenalkan, kami HMF PTK UPI periode 2022-2023 dengan wajah dan semangat baru, kami siap mewujudkan harapan baru. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, di sini saya memiliki satu visi dan 5 misi. Visi saya adalah menjadikan HMF PTK UPI sebagai organisasi yang berjalan searah demi terciptanya HMF PTK UPI yang sistematis, profesional, dan memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Dalam menunjang visi saya di sini membawa 5 misi. Yang pertama, meningkatkan rasa kekeluargaan antar anggota HMF PTK UPI. Yang kedua, mengoptimalkan tata kerja organisasi agar terciptanya HMF PTK UPI yang lebih profesional dan sistematis. Yang ketiga, menjadikan kegiatan HMF PTK UPI sebagai wadah bagi warga elektro untuk mengembangkan diri dan mencapai potensi terbaiknya. Keempat, melaksanakan kaderisasi secara optimal demi terciptanya kader HMF PTK UPI yang disiplin, loyal, dan berkarakter. Yang kelima, meningkatkan kualitas komunikasi internal kepengurusan dan pihak eksternal untuk meningkatkan partisipasi anggota HMF PTK UPI baik di dalam ataupun di luar lingkungan kampus. Dalam menjalankan kepengurusan, HMF PTK UPI memiliki pimpinan inti dan 5 bidang. Untuk pimpinan yang pertama adalah Sekretaris Umum. Halo, perkenalkan nama saya Ilham Nusairi dan saya diamanahi sebagai Sekretaris Umum HMF PTK UPI. Arah dan kebijakan program kerja administrasi yang pertama yaitu mengelola administrasi dan mekanisme organisasi yang tertib dan rapi, dan yang kedua adalah mengarsipkan dokumen-dokumen penting. Yang selanjutnya ada tugas dan wewenang dari Sekretaris Umum. Yang pertama, melakukan pengaturan dan pengelolaan surat menyurat. Dan yang kedua, mengusahakan peningkatan, perbaikan, dan penyempurnaan kerja administrasi kesekretariatan HMF PTK UPI. Dan yang ketiga, menjadi wakil ketua umum dalam kerja intern maupun ekstern organisasi. Yang kedua adalah Bendara Umum 1 dan Bendara Umum 2. Saya Putri Aulia Wulandari selaku Bendahara Umum 1 dan saya Aina Janatin Atmi selaku Bendahara Umum 2. Arah dan kebijakan dari keuangan HMF PTK UPI yang pertama, mengelola anggaran penerimaan dan pengeluaran yang telah direncanakan secara terkendali, terarah dan efisien. Yang kedua, membiayai kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan. Yang ketiga, memperhatikan sisa anggaran yang memadai untuk periode berikutnya. Dan yang terakhir, mengusahakan dana tambahan yang bersifat halal dan tidak mengikat. Kewenangan-kewenangan dari Bendahara Umum 1 yang pertama, melakukan penarikan yuka mahasiswa. Kedua, mendata RAB untuk setiap program kerja. Ketiga, menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran organisasi. Keempat, menyusun laporan keuangan selama 1 periode kepengurusan. Selanjutnya ada kewenangan untuk Bendahara Umum 2. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan Subbidang Kewirausahaan. Yang kedua, mengelola keuangan Subbidang Pengadilan. Dan yang ketiga, membuat format LPG untuk 1 periode kepengurusan. Untuk 5 bidang, terdapat yang pertama, bidang pengembangan organisasi.
Perkenalkan, saya Wahyu Ahmad Sofyan sebagai Ketua Bidang Pengembangan Organisasi HME FPTK UPI. Bidang pengembangan organisasi memiliki 4 arah dan kebijakan. Yang pertama, meningkatkan konsolidasi pengurus himpunan demi terciptanya mekanisme kerja yang optimal. Yang kedua, meningkatkan pengembangan dan pengkajian tentang keorganisasian. Yang ketiga, mengoptimalkan media informasi HME FPTK UPI yang telah ada, baik media cetak maupun media elektronik. Yang keempat, meningkatkan jalinan yang harmonis antar pengurus HME FPTK UPI dengan bidang eksternal, supaya menjaga eksistensi HME FPTK UPI. Untuk menjalankan 4 arah dan kebijakan tersebut, bidang pengembangan organisasi terbagi menjadi 3 subbidang. Yang pertama, subbidang informasi dan komunikasi. Yang kedua, subbidang dokumentasi. Dan yang ketiga, subbidang hubungan eksternal. Subbidang informasi dan komunikasi dikhususkan untuk mengoptimalkan media informasi HME FPTK UPI dalam bentuk media cetak dan juga media elektronik. Untuk subbidang dokumentasi dikhususkan untuk mengoptimalkan media informasi dalam bentuk media elektronik, khususnya YouTube, TikTok, dan Spotify. Untuk subbidang hubungan eksternal dikhususkan untuk menjaga dan menjalin hubungan dengan bidang eksternal. Yang kedua, bidang pengembangan sumber daya manusia. Perkenalkan, saya Alfiana Fadila sebagai Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM. PSDM memiliki arah gerak dan kebijakan, diantaranya yang pertama adalah mengupayakan kegiatan yang dapat menunjang akademik mahasiswa DPT FPTK UPI. Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan literasi serta linguistik mahasiswa DPT UPI. Dan yang ketiga adalah melaksanakan proses pengaderan HME FPTK UPI yang sistematis, terarah dan berkesinambungan melalui jalur formal maupun informal sebagai pembentukan kualitas mahasiswa DPT FPTK UPI sesuai dengan spektrum HME FPTK UPI. Bidang pengembangan sumber daya manusia memiliki 2 subbidang. Di antaranya yang pertama adalah subbidang pendidikan dan perpustakaan yang difokuskan untuk menunjang aspek akademik, literasi, serta linguistik mahasiswa DPT FPTK UPI. Dan yang kedua adalah subbidang pengaderan yang difokuskan untuk melaksanakan proses pengaderan terhadap mahasiswa DPT FPTK UPI. Yang ketiga, bidang pembinaan anggota. Saya Hasna Putri Utami, selaku Ketua Bidang dari Pembinaan Anggota. Menurut GBPK HME FPTK UPI, arah gerak program kerja bidang pembinaan anggota memiliki 2. Yang pertama itu, mengadakan kegiatan yang dapat memupuk dan mengembangkan jiwa religius serta wawasan keagamaan HME FPTK UPI. Yang kedua itu, membina dan mengelola kegiatan minat dan bakat untuk mengembangkan kreativitas, inisiatif, dan kegemaran. Di dalam bidang pembinaan anggota memiliki 2 subbidang, diantaranya yaitu olahraga dan seni yang sering disebut ORSEN. Di dalam ORSEN ini sering mengadakan kegiatan mengenai olahraga dan seni, salah satunya yaitu mengadakan kegiatan voli, futsal, seni tari, seni musik, dan seni gambar, dan sebagainya. Sedangkan dari subbidang kerohanian yaitu sering mengadakan kegiatan kajian, tablik akbar, mengaji, infak, dan sebagainya. Yang keempat, bidang pengembangan teknik elektro. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ahmad Pratama sebagai Ketua Bidang Pengembangan Teknik Elektro HME FPTK UPI. Arah gerak bidang pengembangan teknik elektro pada
GBPK terdapat 4 poin. Yang pertama, mengadakan pengkajian dan pengembangan teknik elektro di bidang teknik tenaga elektrik, teknik telekomunikasi, dan teknik elektronika industri. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam kompetisi di bidang teknik elektro. Yang ketiga, mengupayakan kegiatan yang bersifat elektroteknik sebagai upaya meningkatkan wawasan keelektroan. Yang keempat, mengadakan pengkajian dan pengembangan pada bidang pendidikan atau akademik yang dapat meningkatkan intelektualitas mahasiswa. Pada pengembangan teknik elektro terdapat 3 subbidang. Yang pertama, pengembangan teknik tenaga elektrik, pengembangan teknik telekomunikasi, dan pengembangan teknik elektronika industri. Pada subbidang-subbidang tersebut mengadakan kegiatan seperti webinar, seminar, workshop, perlombaan, dan lain-lain yang bersifat keelektroan. Yang kelima, bidang kesejahteraan dan pengabdian. Perkenalkan, nama saya Hilmian Syori sebagai Ketua Bidang Sejahtera dan Pengabdian HMFPTK UPI periode 2022-2023. Untuk arah gerak dan kebijakan di kesejahteraan dan pengabdian terbagi menjadi 4. Untuk yang pertama yaitu melakukan advokasi bagi anggota HMFPTK UPI. Untuk yang kedua, mengadakan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan teknik keelektroan. Untuk yang ketiga, mengkaji dan menyikapi isu-isu kampus dan nasional secara kontemporer. Untuk yang keempat, melakukan pengadaan dan pengelolaan fasilitas HMFPTK UPI. Kemudian pada bidang kesejahteraan pengabdian terdapat 3 subbidang. Untuk yang pertama adalah subbidang fasilitas. Yang kedua yaitu subbidang kewirausahaan, dan yang ketiga adalah subbidang sosial dan politik. Pada subbidang fasilitas memiliki arah kerja yaitu melakukan pengadaan dan pengelolaan dari fasilitas ataupun dari inventarisasi barang yang dimiliki oleh HMFPTK UPI. Untuk yang kedua, dari subbidang kewirausahaan adalah untuk mencari penambahan dari pemasukan untuk HME dan juga untuk menyalurkan minat dan bakat dari warga elektro kepada bidang kewirausahaan. Dan yang ketiga, untuk subbidang sosial dan politik adalah bekerja pada melakukan advokasi bagi warga elektro dan juga melakukan penyikapan isu-isu dari isu-isu yang hangat baik di sekitar kampus, nasional maupun lainnya. Terima kasih kepada kalian. Kami tunggu kontribusi kalian di HMFPTK UPI. Elektro, Spektrum, spektrum, spektrum. spektrum, Elektro. Roll. I met her on a Monday evening. She was standing outside of the parking lot, and I said, "Hey ma, where you been? Been looking for a woman like you for all my life." And she said, "Oh, Lord, talk to me before I have to leave. And one day we could be maybe more than 2 lost souls just passing by." Knew I was falling when I looked inside your eyes. She said, "I know you are, but what am I?" Tell me, have you seen the sunset turn into a sunrise? Kiss right through the night. 'Cause we should try that sometime. Hold you till the morning.